Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafika Mala dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 24. Di video kali ini aku akan membahas tentang latihan soal hukum Mendel. Sebelum kalian lanjutin video ini, ada baiknya tonton dulu materi tentang hukum Mendel yang linknya aku taruh di description box. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk simak video pembahasan soal berikut ini. Soal pertama, ini aku ambil dari Zenius Education. Warna bulu hitam pada kucing dikendalikan oleh gen H besar yang dominan terhadap gen bulu putih H kecil. Perkawinan dua ekor kucing menghasilkan keturunan dengan rasio fenotip hitam banding putih sama dengan 1:1. Genotip kedua induk masing-masing adalah... Oke, pertama-tama kita analisis dulu kasusnya. Warna bulu kucing itu dikendalikan oleh gen H, di mana H besar itu mewakili warna hitam yang bersifat dominan dan gen H kecil mewakili putih yang bersifat resesif. Kemudian, dua ekor kucing disilangkan dan menghasilkan anakan berfenotip hitam banding putih sama dengan 1:1. Nah, di sini kita disuruh mencari genotip kedua induknya. Kira-kira gimana sih penyelesaiannya? Oke, sebelum lanjut, aku mau ngingetin untuk jangan lupa like video ini dan subscribe untuk mendukung channel ini terus mengupload video-video menarik lainnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 1. Anakan yang dihasilkan pada kasus tersebut yaitu hitam banding putih sama dengan 1:1. Nah, hitam di sini memiliki dua kemungkinan bentuk genotip, yaitu H besar dan H besar H kecil. Sedangkan yang putih hanya memiliki satu kemungkinan, yaitu H kecil. Sehingga kita peroleh dua kondisi genotip, yaitu H besar dan H kecil atau H besar H kecil dan H kecil. Sekarang kita analisis satu persatu. Kondisi pertama di mana hitamnya memiliki genotip H besar dengan tabel persilangan seperti berikut. Nah, bisa kita lihat pada kolom ini tidak bisa diisi dengan gamet yang bersesuaian dengan baris di sebelahnya, karena tidak ada kesinambungan pada baris tersebut, sehingga kita tidak bisa menentukan gamet dan juga genotip parental pada kondisi 1. Selanjutnya, kita analisis pada kondisi kedua, di mana genotip hitamnya adalah H besar H kecil. Dan ini tabel persilangannya. Bisa kita lihat bahwa gamet-gamet yang mengisi tabel itu bersesuaian dengan genotip anakan yang ada. Sehingga kita peroleh bahwa gametnya adalah seperti berikut. Nah, gamet H kecil menunjukkan bahwa genotip parentalnya itu homozigot, sedangkan pada gamet H besar H kecil memiliki parental heterozigot. Jadi kita peroleh bahwa genotip kedua parental yaitu H besar H kecil dan H kecil. Oke, jadi jawabannya yang mana nih? Yap, benar banget, opsi D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kali ini aku ambil dari soal ujian nasional tahun 2019. Perhatikan diagram persilangan Drosophila berikut ini. Keturunan F2 yang diharapkan adalah menghasilkan rasio fenotip F2 sama dengan 1:1:1:1 seperti berikut. Kenyataannya, F2 yang dihasilkan adalah seperti berikut. Rasio fenotip hasil tes cross kelabu sayap panjang banding hitam sayap pendek sama dengan 1:1. Penemuan ini menunjukkan bahwa titik. Seperti biasa, kita buat dulu analisis kasusnya. Pada soal
dijelaskan bahwa terjadi persilangan Drosophila seperti berikut, yang menghasilkan F1, B besar B kecil, V besar V kecil yang berfenotip kelabu panjang. Kemudian F1 disilangkan dengan B kecil V kecil V kecil atau yang disebut dengan test cross. Dari persilangan ini dihasilkan F2 seperti berikut. Untuk menyelesaikan persoalan ini, aku akan coba rekonstruksi ulang bagaimana sih proses persilangan pada kasus ini. Jika kelabu panjang homozigot disilangkan dengan hitam pendek homozigot, akan menghasilkan F1 seperti berikut, yang 100% B besar B kecil, V besar V kecil atau kelabu panjang. Hal ini menunjukkan bahwa kelabu itu dominan terhadap hitam, sedangkan panjang dominan terhadap pendek. Kemudian apabila F1 disilangkan dengan salah satu parentalnya yaitu hitam pendek homozigot, akan tercipta gamet seperti ini. Dan untuk mengetahui keturunannya akan disajikan dalam tabel berikut. Nah, sekarang coba bandingkan F2 pada analisis kasus dan F2 yang sesuai dengan hukum Mendel. Bisa kita lihat pada F2 analisis kasus tidak memiliki anakan pada kolom kedua dan ketiga. Bisa kita asumsikan bahwa pada kasus ini persilangannya itu tidak sesuai dengan hukum Mendel. Bisa kita lihat pada hasil F2 yang tidak sama atau tidak sesuai dengan hukum Mendel. Nah, berikut hasil persilangan yang diharapkan atau sesuai dengan hukum Mendel dan faktanya seperti ini. Kita bandingkan kedua tabel yang ada. Kita lihat bahwa pada faktanya tidak tercipta gamet B besar V kecil dan B kecil V besar. Berdasarkan fakta itu, timbul pertanyaan, sebenarnya peristiwa apa yang terjadi sehingga pada kasus ini itu tidak sesuai dengan hukum Mendel? Nah, jawabannya adalah terjadi peristiwa pautan atau penurunan sifat secara bersama. Pautan itu sendiri merupakan peristiwa gen-gen yang terletak pada kromosom yang sama sehingga tidak dapat memisahkan diri secara bebas ketika pembelahan meiosis. Nah, seperti yang kita lihat pada persilangan ini, B besar itu selalu berpasangan dengan V besar dan B kecil selalu berpasangan dengan V kecil, sehingga bisa kita simpulkan bahwa B besar itu terletak pada kromosom yang sama dengan V besar, sedangkan B kecil terletak pada kromosom yang sama dengan V kecil. Jadi jawabannya yang benar banget, yang A. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, kalian boleh share ke teman-teman kalian. Akhir kata, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.